Kisah Orang Kudus hari ini, tanggal 14 Juli, adalah Santo Camillus de Lelis. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Santo Camillus de Lelis lahir di Boccionico, Italia pada tahun 1550. Ia adalah putra bangsawan militer de Lelis yang cukup berpengaruh pada saat itu. Ayahnya adalah seorang berperangai kasar dan jarang berada di rumah. Ibunya yang bernama Camilla Compelli de Laureto meninggal saat ia masih berusia 12 tahun. Camillus kecil kurang memperoleh perhatian dan kasih sayang, dan ia tumbuh menjadi seorang anak yang kasar dan sangat nakal. Saat usia remaja, ia pernah menjadi tentara di Venesia, tetapi ia kemudian dipecat karena tidak disiplin dan suka berjudi. Keluar dari militer, kebiasaannya berjudi semakin menjadi-jadi, sehingga ia jatuh miskin dan menjadi pengemis. Pada tahun 1574, ia menjadi seorang kuli bangunan di biara Fransiskan Kapusin di Manfredonia. Suasana biara yang tenang dan damai, serta lantunan doa para rahib Kapusin rupanya menyentuh jiwanya. Di biara tersebut, Camillus bertobat. Ia lalu melamar untuk menjadi seorang bruder di biara itu, namun ia ditolak karena kesehatannya yang buruk. Tidak patah semangat, Camillus kemudian pindah ke kota Roma. Di sana ia bertemu dengan Santo Philippus Neri, yang kemudian menjadi bapa pengakuannya. Setelah beberapa lama, Camillus diterima bekerja di rumah sakit San Giacomo sebagai seorang perawat. Ia ditugaskan untuk merawat orang-orang sakit yang tidak bisa terobati lagi. Kesabaran dan kepeduliannya kepada para pasien menaikkan prestasinya. Di kemudian hari, tidak dengan diduga Camillus diangkat menjadi direktur rumah sakit tersebut. Semangat pelayanan dan cinta kasihnya kepada para pasien sungguh besar. Ia kemudian berkeputusan untuk membaktikan dirinya lagi bagi pelayanan orang-orang sakit. Kelalaian dan ketidakpedulian para perawat, bahkan para imam terhadap kepentingan orang-orang sakit mendorong Camillus semakin menekuni pelayanannya. Atas nasihat Philippus Neri, Camillus memutuskan untuk menjadi imam. Untuk itu ia giat belajar dan kemudian ditabiskan menjadi imam pada tahun 1584 di Roma. Di tahun itu juga Camillus mendirikan sebuah tarekat religius baru yang disebut tarekat hamba orang-orang sakit, atau yang dikenal sebagai tarekat Camillian. Anggota tarekat ini mengabdikan diri pada pelayanan orang-orang sakit. 2 tahun berikutnya, tarekat ini direstui oleh Sri Paus Sixtus kelima pada tahun 1586. Dan pada tahun 1591, Paus Gregorius ke-14 meningkatkan statusnya menjadi sebuah ordo religius. Camillus menjadi pemimpin pertama ordo itu dan membangun biara-biara di Napoli dan kota-kota Italia lainnya. Kepada rekan-rekannya ia menasihatkan, mengabdikan seikhlas-ikhlasnya hingga titik darah yang terakhir, karena Tuhan hadir secara paling nyata di dalam diri orang-orang sakit yang kita layani. Kita ditugaskan Tuhan untuk melayani Dia di dalam diri orang-orang sakit ini. Suatu hari Sri Paus mengunjungi rumah sakit di mana Camillus sedang merawat. Karena tidak ganti pakaian, ia dicela, namun ia menjawab, "Bila saya melayani Kristus, saya tidak usah ganti pakaian untuk menerima wakilnya." Camillus meninggal dunia pada tanggal 14 Juli tahun 1614 dalam usia 64 tahun. Jenazahnya dikuburkan di gereja Santa Magdalena di Roma. Banyak mukjizat dialami oleh orang-orang yang berdoa dengan perantaraannya. Camillus dibeatifikasi pada tahun 1742 dan dikanonisasi oleh Paus Benediktus ke-14 pada tahun 1746. Ia dihormati sebagai santo pelindung orang-orang sakit, para perawat dan organisasi-organisasi kesehatan.